Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Halimatun Nursadidar, mahasiswa Stikes Wijaya Husada Bogor, jurusan D3 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sistem saraf untuk memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi saya. Yang pertama ada definisi sistem saraf, yaitu suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf. Sel saraf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada neuron dan neurologia. Neuron yaitu sel yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengirim sel. Dan neuroglia yaitu tidak bisa mengirim sinyal, tetapi dia bakal memberikan nutrisi, oksigen, dan melindungi neuron. Di sini ada struktur sel saraf. Yang pertama ada dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung myelin, sel Schwann, ujung akson, dan nodus Ranvier. Yang pertama ada dendrit, merupakan suatu percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang memiliki cabang. Fungsinya untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua ada badan sel, merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat nukleus yaitu inti sel dan nukleolus yaitu anak sel. Fungsinya untuk menerima rangsang dari dendrit kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Ketiga ada membran sel yaitu struktur dari sel saraf. Keempat nukleus mengatur segala aktivitas sel saraf. Yang kelima merupakan akson yaitu merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Fungsinya bertugas atau berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor. Yang keenam ada selubung myelin, merupakan selaput pembungkus neurit. Selubung ini tersusun dari lemak dan selubung ini juga dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsinya untuk dapat melindungi sel saraf dari kerusakan serta juga mencegah bocornya impuls yang masuk serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Yang ketujuh ada sel Schwann, merupakan sel yang mengelilingi selubung myelin, menghasilkan lemak yang membungkus neurit atau akson berkali-kali sampai membentuk selubung myelin. Fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang kedelapan itu ada nodus Ranvier, merupakan suatu bagian antar dua segmen. Selubung myelin memiliki diameter kurang 1 mikrometer. Fungsinya sebagai loncatan impuls saraf supaya sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nah, di sini ada struktur saraf pusat dan struktur saraf tepi. Ada yang tahukah apa saja sistem saraf pusat? Nah, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak. Otak itu tersusun dari 100 miliar neuron, dan otak ini terletak di dalam tengkorak kita, yang lebih tepatnya di dalam cranial cavity atau tempat menyimpan otak. Tulang-tulang tengkorak yang mengelilingi cranial cavity dan melindungi otak disebut cranial bone, dan ada 8 buah tulang. Tulang cranial bone yang terletak di daerah belakang bawah disebut tulang occipital, dan pada tulang occipital ini terdapat foramen. Foramen itu ada lubang dan magnum adalah besar. Jadi foramen magnum itu adalah lubang besar. Foramen magnum adalah lubang yang besar. Melalui foramen magnum inilah otak kita akan bertemu dengan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang tersusun dari 100 juta neuron. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh vertebral column atau dilindungi oleh tulang belakang. Setelah ini ada sel saraf tepi. Nah, yang pertama sel saraf tepi itu tersusun dari saraf kranial. Ada 12 saraf kranial di kepala dan memiliki tugas spesifik yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada saraf spinal, memiliki jumlah 31 pasang. Setiap pasang saraf spinal yang keluar dari tulang belakang merupakan gabungan neurik sensorik dan neuron motorik.
Terima kasih sudah menonton. See you.